Kalau kamu disuruh menyembunyikan sesuatu, bukan sendal, bukan dompet, tapi istana, kira-kira kamu bakal ngapain? Nah, Sultan pernah ngasih tantangan ini ke satu orang. Dan jawabannya bikin Sultan ketawa, menteri pusing, dan rakyat melongo. Namanya Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita dimanapun kalian berada. Selamat datang di Kisah Channel. Channel yang menghadirkan kisah-kisah legendaris, cerdas, lucu, dan penuh makna. Sebelum kita mulai, kami doakan semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, hati yang tenang, rezeki yang lancar, dan hidup yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekarang, siapkan cemilan, duduk santai, karena kisah ini panjang, kocak, tapi bikin mikir. Di sebuah negeri yang makmur dan ramai, berdirilah istana sultan yang megahnya kebangetan. Atapnya berkilau, gerbangnya tinggi, bahkan burung yang lewat pun kadang nyasar karena silau. Masalahnya, istana ini terlalu terkenal. Setiap hari, ada yang datang ngaku paman jauh, ada yang minta bantuan tapi niatnya cuma numpang foto, ada yang pura-pura miskin tapi bajunya lebih mahal dari pengawal. Sultan sampai berkata dalam hati, "Aku ini sultan atau penjaga loket tamu?" Suatu pagi Sultan bangun dengan mata panda. Bukan karena kurang tidur, tapi karena kebanyakan tamu nggak diundang. Ia memanggil para menteri. "Apa kalian nggak capek lihat orang keluar masuk istana seenaknya?" Para menteri mengangguk, padahal mereka sendiri sering bawa tamu titipan. Akhirnya Sultan berkata, "Aku ingin istanaku sulit ditemukan." Seorang menteri berbisik, "Bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas?" Para menteri lain langsung refleks. "Yang itu?" Iya, Abu Nawas. Pria Arab berusia 30 tahunan, wajahnya santai, senyumnya kayak orang habis nemu ide jahil. Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia membungkuk hormat. "Abu Nawas," kata Sultan, "aku punya tantangan." Abu Nawas menjawab, "Kalau tantangannya lomba lari, saya menyerah dari awal." Sultan menahan senyum. "Aku ingin kau menyembunyikan istanaku," kata Sultan serius. Ruangan langsung sunyi, menteri-menteri menahan nafas. Abu Nawas mengedipkan mata. "Disembunyikan seperti menyembunyikan rahasia mantan." Sultan menghela nafas. "Bukan dipindahkan, bukan dirusak, tapi dibuat tak terlihat oleh orang-orang." Abu Nawas malah senyum lebar. "Baik Sultan." Para menteri kaget. Dia bilang baik. Sultan berkata, "Kalau gagal, hukumannya berat." Abu Nawas mengangguk. "Kalau berhasil," Sultan menjawab, "kau boleh meminta apa saja." Abu Nawas dalam hati, "Wah, ini serius. Harus pakai otak, bukan otot." Hari pertama, Abu Nawas tidak ke istana. Hari kedua, ia duduk di pasar. Hari ketiga, ia nongkrong di warung kopi. Orang-orang bingung, katanya mau sembunyiin istana. Abu Nawas cuma senyum dan mulai bercerita. Rumor dimulai. Abu Nawas berkata ke orang-orang, "Istana Sultan sudah tidak di tempat semula." Orang pasar kaget. "Hah? Dipindahin kemana?" Abu Nawas menjawab santai, "Ke tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang yang niatnya cuma minta-minta." Kabar itu menyebar. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang takut salah alamat. Orang-orang mulai berkata, jangan-jangan istananya sudah hilang. Padahal istana masih di tempat yang sama, tapi tamu ragu masuk, pedagang takut malu, pejabat malas datang. Istana jadi sepi. Pengawal sampai bingung,
Kita jaga apa ini? Sultan memanggil Abu Nawas lagi. Apa yang kau lakukan? Abu Nawas mensenyum. Saya tidak menyembunyikan bangunannya. Saya menyembunyikan dari pikiran manusia. Abu Nawas melanjutkan, jika manusia percaya sesuatu tidak ada, maka ia akan berhenti mencarinya. Yang paling mudah dipengaruhi bukan mata, tapi keyakinan. Sultan terdiam. Para menteri tertunduk. Kau menang, kata Sultan. Apa permintaanmu? Abu Nawas berpikir sebentar. Saya cuma minta satu hal saja, Sultan. Lain kali kalau bikin tantangan, jangan pas saya lagi lapar. Istana penuh tawa. Pesan moral. Masalah besar tidak selalu butuh tenaga besar. Akal sehat lebih tajam dari pedang. Kadang yang membuat hidup ribet adalah pikiran sendiri. Jika kamu suka cerita Abu Nawas yang lucu tapi penuh makna, jangan lupa like, share, dan subscribe Kisah Channel. Karena di sini, cerita lama dibungkus dengan cara yang seru dan bermakna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.